Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu PK. Adapun upah dalam perspektif pekerja itu mencakup 4 hal. Yang pertama, hak dasar bagi pekerja. Yang kedua, motivasi kerja. Yang ketiga, ada dilematis. Dan yang keempat, upah melalui pendekatan manusia. Upah dalam perspektif pengusaha adalah bagian dari biaya produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Keseimbangan maksimal dan menjaga kesenjangan sosial serta kesejahteraan pekerja sangat penting bagi kelangsungan dalam peraturan pengupahan. Dengan baik pemerintah setelah di bawah tekanan pengupahan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, kebutuhan hidup layak dan kemanusiaan harus menjadi prioritas dalam menemukan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan melalui kebijakan yang tepat. Jenis-jenis upah. Ada beberapa jenis-jenis upah di Indonesia, yaitu 1. Sistem upah berdasarkan satuan waktu. Besarnya upah ditentukan berdasarkan lama waktu kerja. 2. Sistem upah borongan. Karyawan dibayar berdasarkan jumlah hasil pekerjaan yang mereka selesaikan. Berikutnya, status perjanjian kerja. Dapat dilihat dengan beberapa jenis seperti 1. Perjanjian kerja waktu tertentu. Upah buruh atau pekerja dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pekerja atau buruh berhak atas kenaikan upah berkala sesuai dengan masa kerja dan peraturan perusahaan. Cara pembayaran ada 2, yaitu yang pertama waktu pembayaran upah. Waktu pembayaran itu seperti bayaran harian, mingguan, dan bulanan. Dan yang kedua, tempat pembayaran upah. Tempat pembayaran itu bisa di perusahaan atau di kantor, dan bisa juga pembayaran lewat m-banking tergantung disepakati oleh perusahaan tersebut. Mengenai asas pengupahan yang dimana terdapat hak menerima upah. Muncul saat hubungan kerja dimulai, berakhir saat putus. Tidak boleh diskriminasi antar gender untuk jenis pekerjaan yang sama. No work, no pay. Tidak dibayar jika tidak bekerja. Tidak boleh di bawah upah minimum. Kebijakan pengupahan. Nah, di Indonesia itu sendiri tujuannya adalah memastikan pekerja menerima upah yang layak dan adil. Penetapan upah minimum, yaitu mempertimbangkan yang pertama kebutuhan hidup minimum, yang kedua indeks harga konsumen, terus yang ketiga kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, yang keempat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, terus yang kelima kondisi pasar kerja, yang keenam tingkat perkembangan perekonomian dan penetapan per kapita. Terus adapun penangguhan pelaksanaan upah minimum, yang itu diberikan dalam bentuk yang pertama, yang A, membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum lama. Yang B, membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru. Terus yang C, menaikkan upah minimum secara bertahap. Upah lembur, upah yang diberikan sebagai imbalan bagi pekerja karena melakukan pekerjaan atas permintaan. Perhitungan upah lembur pada hari biasa itu jam pertama 1,5 dikali upah sejam, kemudian hari libur resmi atau istirahat mingguan 6 hari kerja yaitu 7 jam pertama 2 kali upah sejam, hari terpendek 5 jam pertama 2 kali upah sejam, kemudian hari libur resmi atau istirahat mingguan 5 hari kerja 8 jam pertama 2 kali upah sejam. Upah per jam cara menghitungnya yaitu 1/173 dikali upah sebulan sama dengan upah sejam. Upah sebulan sama dengan upah pokok ditambah tunjangan tetap. Pada pasal 40 ayat 2 dan 3 PP nomor 36 tahun 2021 disebutkan bahwasanya pengecualian atas no work no pay tersebut salah satunya dalam kondisi pekerja berhalangan melaksanakan pekerjaan karena sakit sehingga menyebabkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan. Pengecualian tersebut bermakna pekerja tetap memperoleh haknya berupa upah walaupun tidak melaksanakan pekerjaan karena kondisi sakit.
sehingga tidak dibenarkan adanya pemberlakuan no work no pay dalam suatu tempat kerja. Regulasi telah mengatur sedemikian rupa tentang pengecualian ketentuan no work no pay. Hanya saja, ketentuan ini belum menjadi sempurna karena tidak ada ancaman sanksi administratif maupun pidana manakala tidak dipenuhi. Hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak menegakkan ketentuan. Kewajiban membayar upah. Jika seorang pekerja melakukan pernikahan, maka wajib dibayar untuk 3 hari. Sedangkan jika seorang pekerja menikahkan anaknya, menghitankan anaknya, istrinya melahirkan atau keguguran, orang tua atau anaknya meninggal dunia, maka wajib dibayar untuk 2 hari. Namun, jika anggota keluarga satu rumah meninggal dunia, maka wajib dibayar untuk 1 hari. Keterlambatan pembayaran upah. Jika seorang pengusaha atau suatu perusahaan terlambat membayar upah kepada karyawan karena kelalaian ataupun kesengajaan, maka akan dikenakan denda. Kadaluarsa tuntutan pembayaran upah. Tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun. Pengawasan pelaksanaan upah terdiri menjadi 2, yaitu pertama, pengawasan pelaksanaan pada umumnya, kedua, pengawasan pelaksanaan upah minimum. Pengawasan pelaksanaan upah pada umumnya yaitu kewenangan kabupaten ataupun kota. Dalam praktik sering terjadi pengusaha yang tidak membayar denda dan tidak ada sanksi tegas atas pelanggaran pasal 95. Pelaksanaan pengawasan upah minimum yaitu penetapan dan pelaksanaan upah minimum berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi. Banyak kendala dalam pelaksanaan diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kurang jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja, dan primordialisme kedaerahan dapat menghambat hubungan gubernur dan bupati atau wali kota. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan upah yaitu memenuhi standar pengupahan resmi dan mendapatkan keterangan terkait dengan perlu atau tidaknya peninjauan kembali terhadap standar yang berlaku.